Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan tentang penggunaan polimer untuk kemasan makanan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Zaidun Triana Putra, Evalna Dwi Aryani, Rizky Setiawan Davin Arkana, dan Viera Diana Setiawan. Yang akan kita bahas adalah polistirena atau styrofoam sebagai kemasan makanan dan dampaknya bagi tubuh kita. Yang kedua, konsep polimer dan apa hubungannya dengan penggunaan polimer ini untuk kemasan makanan, serta standar food grade untuk polimer. 1. Penggunaan polistirena bagi kemasan makanan. Penggunaan styrofoam. Styrofoam digunakan untuk membungkus makanan, baik pedagang kaki lima maupun yang industri besar, salah satunya produsen mie instan di Indonesia. Polistirena, sebuah polimer dengan monomer stirena, hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dari minyak bumi. Pada suhu ruangan, biasanya polistirena bersifat termoplastik, padat dan dapat mencair jika suhunya tinggi. Rumus molekulnya adalah C8H8. Styrofoam adalah tanda dagang busa polistirena. Hasil uji lab. Styrofoam cup yang biasa digunakan sebagai wadah mie instan overall migration 2,80 ppm. Sedangkan styrofoam kotak yang biasa digunakan oleh pedagang kaki lima overall migration 46,11 ppm. Batas aman parameter residu stirena yang ditetapkan BPOM maksimal 1000 ppm. Meskipun residunya hanya 0,3-0,4% dari ambang batas yang diizinkan, keberadaan residu ini dapat berbahaya dalam jangka panjang. Yang kedua, ada konsep polimer, yaitu pengetahuan mengenai penggunaan styrofoam untuk kemasan makanan. Tentang polimer. Polimer adalah senyawa molekul besar yang berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Monomer penyusun polimer yang terdapat pada styrofoam itu bersifat kaku, rapuh, pengisolasi, dan terbentuk dari polimerisasi adisi. Berasal dari monomer stirena yang telah melalui reaksi polimerisasi adisi pada pembentukan polimer polistirena. Jadi, apakah styrofoam aman untuk dan memenuhi standar food grade? Kemasan styrofoam atau polistirena mengandung benzida stirena yang jika terkena panas mudah meleleh atau menguap dan tercampur pada makanan. Stirena bersifat karsinogenik sehingga dapat memicu kanker. Batas residu yang dapat ditoleransi tubuh adalah 5.000 part per million. Maka dari itu, meskipun aman untuk konsumsi beberapa kali, styrofoam tidak cocok untuk kemasan makanan. Hal yang harus diperhatikan jika menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanan adalah: yang pertama, makanan yang terbuat langsung dengan styrofoam. Yang kedua, jangan gunakan styrofoam untuk makanan yang berkandungan lemak tinggi atau minyak tinggi, mengandung alkohol, dan makanan panas. Yang ketiga, jangan memanaskan makanan menggunakan kemasan styrofoam. Dan yang terakhir, tidak menggunakan kemasan styrofoam secara berulang kali. Perencanaan untuk penentuan bahan dibagi dalam 4 tahap. Pertama, uji bahan kimia, yakni menguji ketahanan bahan terhadap bahan-bahan kimia yang ada. Uji kelayakan bahan terhadap makanan, yakni uji perubahan suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Uji penguraian terhadap lingkungan, sehingga kemasan makanan tidak merusak lingkungan lebih jauh lagi. Dan uji lapangan dipantau terus-menerus hingga dapat memenuhi standar kemasan makanan yang ada. Kami telah mengumpulkan data-data tentang polimer yang food grade. Yang pertama ada polyethylene terephthalate, yaitu tidak mudah rusak, titik kelelehnya tinggi, bisa digunakan setelah daur ulang. Yang kedua ada polipropilena atau PP, kuat dan kaku, tidak mudah bereaksi tanpa basah, dan titik lainnya juga tinggi. Lalu ada high density polyethylene, kuat yang tidak mudah dibentuk. Low density polyethylene, kuat tapi lentur dan tidak bereaksi terhadap asam dan basa. Lalu ada polikarbonat atau terbentur dan golisan, tetap digunakan sebagai pengganti kaca. Keterkaitan struktur polimer dan sifatnya. PET, struktur molekul terdiri dari monomer etilen glikol yang merupakan polimer kondensasi, sifat-sifat transparan, ketahanan tinggi terhadap goresan juga, dan ketahanan terhadap suhu tinggi. HDPE, struktur molekul HDPE terdiri dari rantai lurus polyethylene dengan cabang. Sifat-sifatnya, HDPE memiliki sifat keras, tahan terhadap suhu tinggi, tahan korosi. LDPE, LDPE terdiri dari rantai polyethylene berulang. LDPE memiliki sifat fleksibilitas tinggi dengan ketahanan korosi, tahan bahan kimia, dan tahan tekanan. PP, struktur molekul polipropilena
terdiri dari unit monomer propilena yang diulang. Sifat-sifatnya, polipropilena memiliki sifat ketahanan terhadap suhu tinggi yang baik, tahan terhadap lemak dan minyak, kekuatan yang baik, kekerasan yang baik, dan tahan terhadap kelembapan. WC, polikarbonat. Struktur molekülnya terdiri dari urutan bisoneri A dan fosgen berulang yang membentuk rantai. Sifat-sifatnya transparan, ketahanan terhadap suhu tinggi, ringan, serta tahan terhadap lemak. PS, polistirena. Struktur molekulnya itu polistirena adalah polimer yang terbuat dari monomer stirena. Ini memiliki struktur yang berantai lurus dan linier. Sifat-sifat polistirena memiliki sifat transparan, ringan, tahan terhadap air, tahan terhadap kelembapan, dan mudah untuk dicetak namun relatif rapuh. Struktur dan sifat polimer. Adapun bagiannya sebagai berikut. PET. Struktur monomer dan polimernya sebagai berikut. Mengalami polimerisasi kondensasi, berjenis termoplas dengan sifat polimernya yakni transparan, kuat, dan tahan pada goresan-goresan kecil, lalu tahan terhadap penetrasi gas dan uap air. Berikutnya adalah HDPE dengan struktur monomer dan polimernya sebagai berikut. Mengalami polimerisasi adisi berjenis termoplas dengan sifat polimernya yakni kuat, tahan terhadap suhu yang tinggi, dan tahan terhadap korosi. Berikutnya adalah PVC dengan struktur monomer dan struktur polimernya sebagai berikut. Mengalami polimerisasi adisi berjenis termoplas dengan sifat polimernya yaitu kuat, tahan terhadap korosi, dan tahan terhadap api dan fleksibel. Selanjutnya adalah LDPE dengan struktur monomer dan polimernya sebagai berikut. Mengalami polimerisasi adisi berjenis termoplas. Sifat polimernya fleksibilitas tinggi, tahan korosi, dan isolator listrik yang bagus. Berikutnya adalah polipropilena, PP, dengan struktur monomer dan struktur polimernya sebagai berikut. Mengalami polimerisasi adisi berjenis termoplas. Sifat polimernya yakni kuat, tahan retak, tahan panas, dan tahan lemak. Polistirena dengan struktur monomer dan polimer sebagai berikut. Mengalami polimerisasi adisi berjenis termoplas. Sifat polimernya transparan dalam bentuk pupuk, tahan air, dan tahan lembab. Berikutnya adalah polikarbonat, PC, dengan struktur monomer dan polimernya sebagai berikut. Mengalami polimerisasi kondensasi berjenis termoplas. Sifat polimernya transparan, tahan terhadap suhu tinggi, dan tahan bahan kimia. Saya Muhammad Teden akan menjelaskan tentang syarat-syarat material kemasan. Yang pertama, sesuai dengan bahan yang dikemas. Kedua, kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi. 3. Ukuran, berat, dan bentuk harus sesuai. 4. Tidak berbahaya atau mengandung bahan yang berbahaya. 5. Mudah untuk didaur ulang. 6. Sanitasi harus sesuai dengan syarat-syarat kesehatan. 7. Biaya relatif murah. 8. Desain kemasan produk memenuhi standar SNI. Selanjutnya ada bahan-bahan polimer yang sesuai syarat. Pertama ada polipropilena. Ketahanan yang baik terhadap panas dan tahan terhadap lemak dan pelarut. Ini membuatnya ideal untuk kemasan makanan yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi, seperti wadah microwave dan kemasan makanan ringan. Kedua ada polietilen. Polietilen tereftalat atau PET. Digunakan dalam kemasan makanan karena kekuatan transparansi dan ketahanan terhadap gas botol minuman plastik yang sering kita lihat adalah contoh penggunaan PET dalam kemasan makanan. Lalu ada low density polyethylene atau LDPE. Digunakan dalam pembuatan kantong plastik dan film kemasan makanan karena sifat-sifatnya yang fleksibel dan tahan terhadap tekanan. Lalu ada high density polyethylene atau HDPE. Digunakan untuk kantong tisu
botol deterjen, minyak, plastik anti panas, pipa plastik, shopping bag, dan kantong plastik yang biasa untuk sayur makanan yang berkuah. Yang terakhir ada polikarbonat atau PC. Polikarbonat tidak berbau, transparan, tahan banting, dan sifatnya yang tahan terhadap panas dan bahan kimia membuat polikarbonat cocok untuk kemasan makanan atau tempat untuk menyimpan makanan. Polikarbonat sering digunakan untuk botol susu bayi, galon minum, dan Tupperware. Kesimpulannya adalah, polistiren telah digunakan secara luas untuk kemasan makanan. Akan tetapi, polistiren dapat meninggalkan residu stirena yang berbahaya jika terkumpul dalam tubuh dalam jumlah banyak karena bersifat karsinogenik. Maka dari itu, dalam proses pemilihan bahan untuk kemasan makanan, perlu dilakukan uji kimia, lingkungan, kelayakan, serta uji lapangan. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat beberapa jenis polimer yang aman digunakan untuk kemasan makanan, seperti polietilen atau PE, polipropilena atau PP, polietilen tereftalat, polietilen jenis baru dan tinggi LDP dan HDPE, dan polikarbonat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.